Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membuat pertanyaan beserta jawabannya dari bab 18, judulnya Munculnya Nabi-Nabi Palsu. Pertanyaan yang pertama, sejak perjanjian lama, nabi-nabi sudah merupakan media komunikasi yang penting antara Allah dan manusia. Coba sebutkan di manakah tertulis ayat tersebut? Jawabannya adalah Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pertanyaan kedua, coba terangkan secara singkat bagaimana Bileam menjadi murtad dalam buku para nabi dan bapa pasal 40. Jawabannya adalah, dulunya Bileam adalah seorang nabi Tuhan, tetapi ia telah murtad dan telah menyerahkan dirinya kepada ketamakan. Bileam berharap pelayanannya kepada Tuhan sebagai batu loncatan untuk dapat memperoleh kekayaan dan kehormatan duniawi. Gagal dalam hal ini, ia pun telah terserandung, lalu jatuh dan akhirnya binasa. Pertanyaan yang ketiga, coba terangkan secara singkat menurut buku para nabi dan bapa pasal 40 bagaimana Yudas menjadi murtad? Jawabannya adalah Yudas mengharapkan bahwa oleh hubungannya dengan Yesus, ia akan memperoleh kekayaan dan kedudukan di dalam kerajaan dunia, sebagaimana ia yakini akan segera diberikan oleh Mesias. Kegagalan pengharapannya itu telah memimpin dia kepada kemurtatan dan kebinasaan. Pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan orang-orang pilihan Allah yang telah murtad. Jawabannya adalah 1. Bileam, yang kedua Gehazi, ketiga Yudas, keempat Demas, dan yang kelima Nikolaus. Pertanyaan yang kelima, coba sebutkan dan jelaskan munculnya nabi-nabi palsu. Jawabannya adalah yang pertama, Anna Philips. Dia mengaku menerima karunia nubuat dan mendapat khayal dan menuliskan khayalnya dalam sebuah artikel sehingga banyak orang tertipu dan akhirnya ditegur oleh Ellen White. Yang kedua, Tuan dan Nyonya Ralph Markin mengaku mendapat khayal dari Tuhan dan menyuruh Ellen White menyaksikan apa yang mereka dapatkan dalam khayal. Namun setiap penjelasannya tentang khayal yang diterimanya membuat Ellen White melihat kepalsuan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, Tuan mengaku mendapat khayal tentang penolakan vaksin yang sedang diperintahkan untuk disuntikkan kepada setiap orang Jerman. Ternyata menghubung-hubungkan dengan pintu kasihan akan tertutup dan terbukti palsu. Yang keempat, Nyonya Margaret W. Rowan mengaku mendapat khayal, tetapi memaksa semua orang untuk mempercayai dan berani berbuat kriminal untuk mencapai keinginannya, dan pada akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Demikianlah, terima kasih.